Selamat pagi rekan-rekan, hari ini kita akan mempelajari mengenai internet dan World Wide Web, sejarah internet, protokol internet, web browsing. Pada pertemuan ini mahasiswa mampu menganalisis sejarah internet, menjelaskan protokol internet, dan mengaplikasikan web browsing dalam penggunaan internet. Materi yang akan kita pelajari antara lain sejarah internet, protokol internet, dan web browsing. Sejarah internet merupakan evolusi dari berbagai proyek riset ilmiah dan inovasi teknologi yang dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Berikut adalah penjelasan detail mengenai sejarah perkembangan internet. 1. Awal mula, 1950-an 1960-an, internet berasal dari penelitian militer Amerika Serikat. Pada tahun 1957, setelah peluncuran satelit Sputnik oleh Uni Soviet, Amerika Serikat mendirikan Advanced Research Projects Agency, ARPA, yang bertujuan mengembangkan teknologi canggih untuk kepentingan pertahanan. Pada tahun 1960-an, Paul Baran dari RAND Corporation dan Donald Davies di Inggris mengembangkan konsep packet switching, sebuah teknik untuk mengirimkan data dalam bentuk potongan-potongan kecil, paket, yang memungkinkan jaringan komputer lebih efisien dan lebih tahan terhadap gangguan atau serangan. Teknologi ini menjadi fondasi dasar komunikasi di internet. 2. ARPANET, 1969, proyek kunci dalam sejarah internet adalah ARPANET, yang diluncurkan pada tahun 1969 oleh ARPA, kemudian dikenal sebagai DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency. ARPANET dirancang sebagai jaringan desentralisasi yang memungkinkan berbagai komputer di lokasi yang berbeda untuk berkomunikasi satu sama lain. Pada tanggal 29 Oktober tahun 1969, pesan pertama yang dikirim melalui ARPANET adalah antara University of California, Los Angeles, UCLA, dan Stanford Research Institute. Pesan tersebut berisi kata login, tetapi hanya dua huruf pertama, lo, yang terkirim sebelum sistem mengalami crash. 3. Pengembangan protokol TCP/IP, 1970-an, pada awal 1970-an, ARPANET terus berkembang, tetapi teknologi yang digunakan masih terbatas. Vinton Cerf dan Robert Kahn memperkenalkan protokol komunikasi baru pada tahun 1973. Yaitu TCP/IP, Transmission Control Protocol, Internet Protocol. Protokol ini memungkinkan jaringan yang berbeda untuk berkomunikasi secara lebih efisien dan menjadi fondasi utama internet modern. Pada tahun 1983, ARPANET secara resmi mengadopsi protokol TCP/IP, yang kemudian memicu terbentuknya jaringan-jaringan baru yang akhirnya terhubung ke ARPANET, membentuk cikal bakal internet seperti yang kita kenal saat ini. 4. Kelahiran internet modern, 1980-an, pada awal 1980-an, jaringan-jaringan lain, seperti NSF/NET yang didanai oleh National Science Foundation, NSF, bergabung dengan ARPANET, memperluas cakupan internet ke universitas-universitas dan pusat riset di seluruh Amerika Serikat. Hal ini membantu mempercepat perkembangan internet di luar lingkungan militer. Pada 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer Inggris, menciptakan World Wide Web, WWW. WWW adalah sistem berbasis hypertext yang memudahkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi melalui internet. Dengan menggunakan HTML, Hypertext Markup Language, HTTP, Hypertext Transfer Protocol, dan URL, Uniform Resource Locator, WWW memungkinkan penyajian informasi dalam bentuk halaman web yang terhubung satu sama lain. 5. Masa pertumbuhan, 1990-an, pada tahun 1991, Tim Berners-Lee secara resmi merilis World Wide Web sebagai layanan publik. Setelah itu, internet mulai mengalami lonjakan popularitas. Pada pertengahan 1990-an, perusahaan seperti Netscape dan Microsoft memperkenalkan peramban web browser, yang lebih user-friendly,
seperti Netscape Navigator dan Internet Explorer, yang semakin memudahkan orang mengakses internet. Pada tahun-tahun ini, layanan email, forum diskusi, serta munculnya e-commerce mulai berkembang pesat. Amazon, 1994, eBay, 1995, dan Google, 1998, adalah beberapa contoh perusahaan yang lahir dan tumbuh bersamaan dengan perkembangan internet. 6. Era broadband dan media sosial, 2000-an. Pada awal tahun 2000-an, koneksi broadband menggantikan dial-up, memberikan akses internet yang lebih cepat dan stabil. Hal ini mendukung pertumbuhan layanan yang lebih interaktif, termasuk video streaming dan permainan daring, online gaming. Di era ini juga muncul platform media sosial seperti Facebook, 2004, YouTube, 2005, dan Twitter, 2006, yang mengubah cara orang berkomunikasi dan berbagi informasi di internet. Media sosial berperan besar dalam menghubungkan jutaan pengguna di seluruh dunia dan menciptakan komunitas global yang lebih terkoneksi. 7. Perkembangan internet masa kini. Saat ini, internet telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari miliaran orang di seluruh dunia. Penggunaan internet telah berkembang menjadi lebih mobile dengan hadirnya smartphone dan koneksi 4G dan 5G, memungkinkan akses internet dari mana saja. Internet juga menjadi tulang punggung ekonomi digital, pendidikan, hiburan, serta komunikasi di era modern. Selain itu, konsep Internet of Things, IoT, kecerdasan buatan, AI, dan cloud computing semakin memperluas fungsi internet dalam berbagai aspek kehidupan dan industri, menciptakan jaringan perangkat yang lebih cerdas dan terintegrasi. Protokol Internet, IP, adalah aturan atau standar yang mengatur bagaimana data dikirimkan dan diterima melalui jaringan komputer, terutama internet. IP bertanggung jawab untuk mengatur pengalamatan dan pengiriman paket data dari satu komputer ke komputer lain. Tugas utama dari IP adalah memastikan bahwa data yang dikirim dari satu perangkat sampai ke perangkat tujuan. Fungsi utama protokol internet. 1. Pengalamatan, addressing. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan, seperti komputer, smartphone, server, DEL, memiliki alamat IP yang unik. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber dan tujuan data. Contoh, IPv4 memiliki format seperti 192.168.1.1. 2. Fragmentasi dan reassembly, pemisahan dan penggabungan kembali paket. Data yang dikirimkan melalui internet tidak dikirim sebagai satu unit besar, melainkan dipecah menjadi potongan-potongan kecil yang disebut paket data. IP mengatur pengiriman potongan-potongan ini ke tujuan. Di tujuan, paket-paket ini akan disatukan kembali sesuai urutan. 3. Routing, pengaturan rute. IP juga bertanggung jawab untuk menentukan rute terbaik bagi paket data. Jika perangkat sumber dan tujuan terletak di jaringan yang berbeda, paket tersebut akan melewati beberapa router hingga mencapai tujuannya. Jenis-jenis alamat IP, IPv4, Internet Protocol version 4. IPv4 adalah versi pertama dari IP yang masih digunakan secara luas hingga saat ini. IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang menghasilkan sekitar 4,3 miliar alamat unik. Contoh format 192.0.2.1, IPv6, Internet Protocol version 6. IPv6 dikembangkan karena keterbatasan jumlah alamat IPv4. IPv6 menggunakan alamat 128 bit yang memungkinkan penyediaan alamat yang jauh lebih besar. Cara kerja protokol internet. 1. Pengiriman data. Ketika Anda mengirim data, seperti email atau mengakses situs web, data tersebut dipecah menjadi beberapa paket kecil. Setiap paket dilengkapi dengan alamat IP sumber, alamat perangkat Anda, dan alamat IP tujuan, perangkat atau server yang menerima data. Routing paket. Paket ini kemudian melewati berbagai perangkat jaringan seperti router yang berfungsi sebagai penunjuk jalan untuk membantu paket mencapai tujuannya. Jika ada rute yang macet atau tidak tersedia,
IP akan mencoba menemukan rute alternatif. 2. Penerimaan data. Ketika paket sampai di tujuan, mereka digabungkan kembali oleh perangkat penerima untuk membentuk data utuh seperti aslinya. Protokol tambahan yang berhubungan dengan IP, Transmission Control Protocol, TCP. Protokol ini bekerja di atas IP dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data diterima dengan benar dan dalam urutan yang benar. TCP melakukan pengecekan apakah setiap paket sampai di tujuan dan jika ada yang hilang, ia akan meminta paket tersebut dikirim ulang. Kombinasi TCP dan IP dikenal sebagai TCP/IP dan merupakan fondasi dari internet modern. User Datagram Protocol, UDP. UDP adalah alternatif TCP yang lebih ringan dan cepat, tetapi tidak menjamin pengiriman yang andal. UDP lebih cocok untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan dan toleransi terhadap kehilangan data, seperti streaming video atau game online. ICMP, Internet Control Message Protocol, ICMP digunakan untuk mengirim pesan kesalahan dan informasi diagnostik. Misalnya, jika sebuah paket tidak bisa mencapai tujuan, ICMP akan memberitahu pengirim bahwa ada masalah dengan rute. Peran IP dalam jaringan lokal, LAN. IP digunakan di dalam jaringan lokal untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan, seperti komputer, printer, atau perangkat lain yang saling terhubung dalam ruang fisik yang sama, jaringan global, WAN, Internet. Di skala yang lebih besar, IP menghubungkan jaringan-jaringan lokal melalui internet. IP memungkinkan komunikasi antar perangkat di berbagai lokasi di seluruh dunia. 4. Protokol HTTP 2 dan HTTP 3. HTTP 2 dan HTTP 3 adalah versi terbaru dari HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protokol yang digunakan untuk mentransfer data di web. HTTP 2 memperkenalkan multiplexing, yang memungkinkan banyak permintaan untuk dikirim dalam satu koneksi. HTTP 3, yang berbasis pada protokol QUIC, Quick UDP Internet Connections, menawarkan pengurangan latensi yang signifikan dan keandalan yang lebih baik dibandingkan HTTP 2.5. Protokol FTP, File Transfer Protocol, FTP digunakan untuk mengunggah dan mengunduh file antara komputer melalui jaringan. Referensi terbaru menyoroti peningkatan keamanan melalui penggunaan SFTP, Secure FTP, yang menggunakan enkripsi untuk melindungi data selama transfer. Protokol email, SMTP, IMAP, dan POP3, SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, digunakan untuk mengirim email antar server, IMAP, Internet Message Access Protocol. Memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola email dari berbagai perangkat dengan sinkronisasi server, POP3, Post Office Protocol 3. Mengunduh email dari server ke perangkat pengguna, namun biasanya tidak menyimpan salinan di server. IMAP lebih disukai dalam lingkungan modern yang mengandalkan akses email multi-perangkat. Protokol DNS, Domain Name System. DNS menerjemahkan nama domain seperti www.example.com menjadi alamat IP yang dapat dibaca oleh komputer. Referensi terbaru menggarisbawahi pentingnya DNS SEC, Domain Name System Security Extensions, untuk menambahkan lapisan keamanan dengan memastikan bahwa respons DNS tidak dimanipulasi oleh pihak ketiga. Protokol DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Ini memudahkan pengelolaan jaringan besar, dan dalam referensi terbaru, DCP-6 mendukung alokasi alamat IP dalam jaringan yang menggunakan IPv6, Protokol Keamanan, SSL/TLS, SSL, Secure Sockets Layer, dan TLS, Transport Layer Security, adalah protokol yang menyediakan enkripsi dan autentikasi untuk komunikasi di internet. Referensi terbaru mengadvokasi penggunaan TLS 1.3, yang menawarkan keamanan lebih baik dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan versi sebelumnya.
Kelebihan protokol internet (IP) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, terutama dalam hal kemampuan jaringan untuk menghubungkan miliaran perangkat di seluruh dunia. Berikut adalah beberapa kelebihan utama dari protokol internet. 1. Skalabilitas. IP sangat skalabel dan mampu menangani jaringan mulai dari kecil, lokal, hingga jaringan global, internet. Seiring perkembangan teknologi dan jumlah perangkat yang terus bertambah, IP, terutama IPv6, menawarkan jumlah alamat yang hampir tak terbatas. 2. Standar terbuka. IP adalah protokol standar terbuka yang dapat digunakan oleh siapa saja di seluruh dunia. Ini memastikan bahwa berbagai vendor dan produsen perangkat dapat mengembangkan perangkat yang kompatibel dengan jaringan IP tanpa harus membayar biaya lisensi atau bergantung pada teknologi proprietari. 3. Rute fleksibel. Salah satu kelebihan IP adalah kemampuannya untuk menemukan rute alternatif ketika jalur utama terganggu. Jika ada bagian dari jaringan yang macet atau tidak berfungsi, paket data dapat diarahkan melalui jalur lain sehingga koneksi tetap berjalan. 4. Interoperabilitas. Protokol IP dapat berfungsi di berbagai macam jenis jaringan, termasuk Ethernet, Wi-Fi, fiber optik, satelit, dan lainnya. Ini membuat IP menjadi protokol yang universal dan serbaguna. 5. Penggunaan pengalamatan unik. Setiap perangkat yang terhubung ke jaringan dengan IP memiliki alamat IP unik. Hal ini memungkinkan data dikirimkan langsung ke perangkat yang tepat tanpa kebingungan atau konflik di antara perangkat. 6. Fragmentasi data. IP memungkinkan fragmentasi data menjadi paket kecil yang lebih mudah dikirim melalui jaringan. Dengan cara ini, jika ada paket yang hilang atau rusak, hanya paket tersebut yang harus dikirim ulang, bukan keseluruhan data. 7. Keamanan dan pengendalian akses. IP memungkinkan implementasi berbagai mekanisme keamanan, seperti firewall dan virtual private network (VPN), yang dapat melindungi data saat berpindah antar jaringan dan mencegah akses tidak sah. 8. Penggunaan dalam jaringan yang beragam. Protokol IP dapat digunakan dalam berbagai skala jaringan, mulai dari Local Area Network (LAN) hingga Wide Area Network (WAN), termasuk internet global. Hal ini menjadikannya pilihan ideal untuk berbagai lingkungan dan aplikasi. 9. Dukungan untuk protokol lain. IP mendukung berbagai protokol lain seperti TCP, Transmission Control Protocol, dan UDP, User Datagram Protocol. Kombinasi TCP/IP adalah fondasi dari hampir semua komunikasi internet, menjamin keandalan dalam pengiriman data. Protokol internet seperti TCP/IP, HTTP, dan HTTPS menjadi fondasi untuk komunikasi data di seluruh dunia. Meskipun sangat penting dan memungkinkan internet berfungsi secara efektif, protokol ini juga memiliki kekurangan. Berikut beberapa kekurangan utama protokol internet. 1. Keamanan yang terbatas, terutama pada HTTP, Hypertext Transfer Protocol, yang sering digunakan untuk mengakses situs web tidak menawarkan enkripsi, sehingga data yang dikirim dapat dilihat oleh pihak ketiga. Ini bisa menjadi celah bagi serangan man in the middle, MITM, dan pencurian data sensitif. Solusi seperti HTTPS menambahkan lapisan enkripsi, tetapi masih ada protokol lain yang mungkin tidak aman. 2. Keterbatasan dalam mengatasi serangan, DOS. Protokol seperti TCP/IP tidak secara inheren dirancang untuk menangani serangan Distributed Denial of Service, DOS. Ini membuat jaringan rentan terhadap serangan yang dapat menyebabkan overload dan memutus akses ke layanan atau situs web. 3. Overhead yang tinggi pada TCP, Transmission Control Protocol, mengandalkan mekanisme pengendalian lalu lintas dan pengulangan data yang hilang, yang menyebabkan overhead tinggi. Hal ini bisa menyebabkan latensi dan performa yang lambat, terutama di jaringan yang kurang stabil. 4. Fragmentasi data di IP, Internet Protocol, bertanggung jawab untuk mengirim paket data, tetapi kadang-kadang data harus dipecah menjadi beberapa paket kecil.
Ini bisa menyebabkan fragmentasi yang berlebihan, memperlambat komunikasi dan meningkatkan kemungkinan kegagalan pengiriman. 5. Kurangnya jaminan pengiriman pada UDP. UDP, User Datagram Protocol, adalah protokol yang lebih cepat dibandingkan TCP karena tidak memiliki overhead besar, tetapi tidak memberikan jaminan bahwa paket data akan tiba secara utuh atau berurutan. Hal ini menyebabkan ketidakstabilan dalam aplikasi yang memerlukan pengiriman data yang andal, seperti video streaming atau game online. 6. Skalabilitas terbatas pada IPv4. IPv4 memiliki jumlah alamat yang terbatas, yang menyebabkan masalah skalabilitas seiring pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 telah dikembangkan untuk mengatasi masalah ini, tetapi adopsi global masih berlangsung lambat. 7. Masalah latensi di jaringan global. Protokol internet, terutama pada jaringan yang jaraknya sangat jauh secara geografis, sering mengalami latensi yang tinggi. Meskipun ada teknik untuk mengurangi latensi, seperti caching dan Content Delivery Networks (CDNs), protokol itu sendiri tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah. 8. Kekurangan pengendalian congestion pada UDP. Karena UDP tidak memiliki mekanisme pengendalian kemacetan, ia bisa menyebabkan beban jaringan jika banyak paket dikirimkan secara bersamaan, yang dapat memperburuk kinerja jaringan secara keseluruhan. Web browsing adalah aktivitas menjelajahi, mengakses, dan melihat informasi di internet menggunakan peramban web browser, seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Fungsi utamanya adalah sebagai sarana untuk mengakses berbagai sumber informasi di internet yang disimpan di situs web. Berikut beberapa fungsi utama dari web browsing. 1. Mengakses informasi. Web browsing memungkinkan pengguna untuk mencari dan mengakses berbagai informasi seperti berita, tutorial, artikel, video, gambar, dan dokumen dari seluruh dunia. 2. Berkomunikasi. Selain email, banyak situs yang memungkinkan komunikasi langsung melalui peramban, seperti aplikasi web chat, media sosial, atau forum diskusi. 3. Mengunduh konten. Pengguna dapat mengunduh berbagai jenis file seperti dokumen, gambar, video, software, dan lainnya melalui peramban. 4. Melakukan transaksi online. Banyak situs web yang menyediakan layanan transaksi online, termasuk e-commerce, belanja online, pembayaran tagihan, dan perbankan digital. 5. Menyediakan akses ke layanan berbasis web. Peramban web juga menjadi alat utama untuk menggunakan layanan berbasis web seperti Google Docs, Dropbox, dan berbagai layanan cloud lainnya yang memungkinkan kolaborasi online. 6. Hiburan. Web browsing juga digunakan untuk mengakses berbagai sumber hiburan, seperti menonton video, mendengarkan musik, bermain game online, atau menjelajahi media sosial. 7. Menjalankan aplikasi web. Banyak aplikasi modern yang berjalan sepenuhnya di dalam peramban, seperti aplikasi produktivitas, misalnya Slack, Trello, pengelolaan proyek, hingga layanan streaming seperti Netflix atau YouTube. Web browsing telah menjadi komponen penting dalam kehidupan sehari-hari untuk berbagai keperluan, baik pendidikan, pekerjaan, maupun hiburan. Web browser, peramban web, memiliki beberapa komponen utama yang bekerja bersama untuk memungkinkan pengguna mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan konten di internet. Berikut adalah komponen utama dari web browser. 1. User interface, antarmuka pengguna, bagian yang dilihat dan digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan browser. Ini mencakup address bar, tempat untuk memasukkan URL situs web, navigational buttons, tombol untuk maju, forward, mundur, back, refresh, memuat ulang, dan stop, menghentikan proses pemuatan halaman, bookmark, fitur untuk menyimpan dan mengakses situs favorit, tabs, membuka beberapa halaman web dalam satu jendela peramban, menu, berisi opsi tambahan, seperti pengaturan, riwayat, dan ekstensi. 2. Rendering engine, mesin rendering, komponen yang bertanggung jawab untuk menerjemahkan HTML, CSS, dan JavaScript menjadi konten visual yang bisa dilihat oleh pengguna.
Prosesnya melibatkan penerjemahan kode-kode ini menjadi halaman web yang terlihat di layar. Contoh rendering engine adalah Blink digunakan di Google Chrome, Gecko digunakan di Mozilla Firefox, WebKit digunakan di Safari. 3. JavaScript Engine, mesin ini digunakan untuk mengeksekusi kode JavaScript di dalam halaman web. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat elemen-elemen interaktif di halaman web, seperti animasi, pengisian otomatis, atau pop-up. Contoh JavaScript Engine, V8, digunakan di Google Chrome, SpiderMonkey, digunakan di Mozilla Firefox. 4. Networking, komponen ini menangani komunikasi antar browser dan server di internet melalui protokol jaringan, seperti HTTP/HTTPS. Fungsi utamanya adalah mengirim permintaan, request, ke server untuk mengambil halaman web dan kemudian menerima tanggapan, response, dari server, yang akan diolah dan ditampilkan. 5. UI Beacon, komponen ini mendukung rendering widget dasar seperti kotak dialog, menu, dan lainnya yang bergantung pada platform yang digunakan. Ini adalah lapisan antara browser dan sistem operasi. 6. Data storage, penyimpanan data. Web browser menyediakan penyimpanan lokal untuk menyimpan berbagai data. Ini termasuk cache, menyimpan salinan halaman web dan konten statis seperti gambar untuk mempercepat pemuatan halaman di kemudian hari. Cookies, menyimpan data kecil yang digunakan oleh situs web untuk melacak sesi pengguna dan preferensi. Local storage dan IndexedDB digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar secara lokal di browser tanpa batas waktu, berbeda dengan cookies yang memiliki masa berlaku. 7. Browser Engine, komponen ini adalah penghubung antara antarmuka pengguna dan rendering engine. Ini mengelola semua interaksi antara antarmuka pengguna dan mesin rendering, serta mengarahkan data yang dihasilkan ke mesin rendering untuk ditampilkan. 9. Extensions, plugins, web browser memungkinkan pengguna untuk menambah fitur atau fungsionalitas baru melalui ekstensi dan plugin, seperti pengelola kata sandi, ad blocker, atau tool untuk pengembangan web. 10. Security features, fitur keamanan, web browser dilengkapi dengan fitur-fitur keamanan untuk melindungi pengguna dari ancaman seperti malware, phishing, dan pelanggaran privasi. Ini mencakup sandboxing, membatasi akses halaman web ke sumber daya sistem, private browsing, incognito, mode penelusuran pribadi yang tidak menyimpan riwayat atau data penjelajahan, certificate validation, verifikasi keaslian sertifikat SSL/TLS untuk memastikan koneksi aman. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini bekerja sama untuk memberikan pengalaman penjelajahan web yang cepat, aman, dan fungsional. Saat ini, ada beberapa web browser terbaru dan populer yang bersaing dalam industri teknologi, masing-masing menawarkan fitur-fitur canggih untuk meningkatkan pengalaman menjelajah web. Berikut adalah beberapa web browser terbaru beserta fitur utama yang mereka tawarkan. 1. Google Chrome. Chrome dikenal karena kecepatan pemrosesan yang cepat berkat mesin JavaScript V8. Pengguna dapat mensinkronkan bookmark, riwayat, dan pengaturan dengan akun Google, memungkinkan akses yang sama di berbagai perangkat. Chrome Web Store menawarkan berbagai ekstensi untuk memperluas fungsionalitas. Pemindaian file berbahaya otomatis, sandboxing, dan pembaruan keamanan reguler. Pengguna dapat mengelompokkan tab untuk manajemen lebih baik, terutama saat bekerja dengan banyak situs. 2. Mozilla Firefox. Firefox menyediakan perlindungan pelacakan canggih dan pemblokiran cookie pihak ketiga melalui Enhanced Tracking Protection. Dibandingkan dengan Chrome, Firefox cenderung lebih efisien dalam penggunaan memori. Fitur ini memungkinkan pengguna membuka situs yang sama di akun berbeda tanpa konflik cookie. Menginformasikan pengguna jika email mereka terlibat dalam kebocoran data. Firefox memberikan kontrol penuh kepada pengguna untuk menyesuaikan antarmuka sesuai kebutuhan. 3. Microsoft Edge, berbasis Chromium, dibangun di atas proyek open source Chromium, membuatnya secepat Google Chrome.
terhubung erat dengan layanan Microsoft seperti Office 365, Cortana, dan OneDrive. Edge memiliki fitur Sleeping Tabs yang menurunkan penggunaan sumber daya dengan menidurkan tab yang tidak aktif. Memiliki alat built-in untuk membaca dan mengedit PDF, serta mode membaca EPUB. Pengguna dapat menyimpan teks, gambar, dan informasi dari halaman web dalam bentuk koleksi untuk referensi di masa depan. 4. Brave secara otomatis memblokir iklan dan pelacak tanpa perlu menginstal ekstensi pihak ketiga. Pengguna dapat memperoleh cryptocurrency, BAT, Basic Attention Token, dengan memilih melihat iklan yang ramah privasi. Brave menawarkan fitur privasi yang kuat, termasuk Tor terintegrasi di tab pribadi untuk browsing anonim. Karena tidak menampilkan iklan, Brave biasanya lebih cepat dibanding browser lain. Brave memiliki fitur untuk pengembang seperti Brave Dev dan Nightly yang menyediakan akses lebih awal ke fitur baru. 5. Opera memiliki VPN bawaan yang memungkinkan penjelajahan lebih aman dan privat. Seperti Brave, Opera juga memiliki pemblokir iklan bawaan. Fitur ini berguna untuk menghemat daya ketika menggunakan browser di laptop. Pengguna dapat mengakses platform media sosial seperti WhatsApp, Messenger, dan Instagram langsung dari sidebar tanpa harus membuka tab baru. Opera menyediakan alat tangkapan layar bawaan yang memudahkan pengguna mengambil dan mengedit screenshot langsung di browser. 6. Safari untuk macOS dan iOS. Safari dioptimalkan untuk perangkat Apple, menawarkan konsumsi baterai yang sangat efisien. Safari memiliki fitur Intelligent Tracking Prevention yang membatasi pelacakan lintas situs. Pengelola kata sandi bawaan dan fitur keamanan dengan Touch ID atau Face ID di perangkat Apple. Safari kini mendukung ekstensi web seperti Chrome, memperluas fungsionalitas. Safari menggunakan mesin rendering WebKit yang cepat dan efisien, cocok untuk macOS dan iOS. 7. Vivaldi memungkinkan pengguna mengubah tampilan dan nuansa browser, dari tata letak hingga tombol navigasi. Pengguna dapat menumpuk tab dan membuat tab layar terpisah untuk mengakses dua situs sekaligus. Pengguna bisa menambahkan situs kecil di panel samping untuk mengaksesnya secara cepat. Seperti Firefox dan Brave, Vivaldi berfokus pada privasi pengguna dan tidak melacak aktivitas penjelajahan. Vivaldi memungkinkan pengguna membuat catatan langsung di browser, bahkan menyertakan screenshot dari halaman web. 8. Tor Browser memungkinkan pengguna menjelajah secara anonim dengan merutekan lalu lintas internet melalui jaringan Tor. Browser ini mencegah pelacakan dan sidik jari browser, menjaga kerahasiaan aktivitas penjelajahan. Tor digunakan untuk mengakses konten yang diblokir atau disensor di negara tertentu. Setiap komunikasi di Tor dienkripsi dan dirutekan melalui berbagai node di jaringan Tor. Web browser memiliki banyak kelebihan yang membuatnya menjadi alat utama untuk menjelajahi internet. Setiap browser menawarkan fitur dan fungsionalitas yang dirancang untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengguna. Berikut adalah beberapa kelebihan umum yang ditawarkan oleh web browser. 1. Akses informasi yang luas dan cepat. Web browser memungkinkan pengguna mengakses jutaan situs web yang menyajikan berbagai jenis informasi, mulai dari berita, artikel ilmiah, hingga tutorial video. Hanya dengan memasukkan URL atau kata kunci di mesin pencari, pengguna dapat menemukan informasi yang mereka butuhkan dalam hitungan detik. 2. Antarmuka pengguna yang mudah digunakan. Web browser modern memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan oleh pengguna dari semua tingkat keahlian, dengan fitur seperti tab, bookmark, dan navigasi cepat. 3. Kompatibilitas dengan berbagai jenis perangkat. Web browser dapat digunakan di hampir semua perangkat, termasuk komputer desktop, laptop, smartphone, dan tablet. Banyak browser juga menyediakan fitur sinkronisasi, memungkinkan pengguna mengakses riwayat penjelajahan, bookmark, dan pengaturan di berbagai perangkat. 4. Fitur keamanan yang canggih. Browser modern dilengkapi dengan berbagai fitur keamanan seperti proteksi terhadap malware,
mencegah pengguna mengakses situs berbahaya yang berpotensi mengandung virus atau malware, enkripsi HTTPS, menjamin bahwa koneksi antara pengguna dan situs web aman, terutama dalam transaksi online, mode incognito, private browsing. Fitur ini memungkinkan pengguna menjelajah tanpa meninggalkan jejak seperti riwayat, cookie, dan data lainnya. 5. Kemampuan memutar konten multimedia. Web browser mendukung pemutaran konten multimedia seperti video, audio, dan animasi langsung di dalam halaman web tanpa memerlukan perangkat lunak tambahan. Pengguna dapat menonton video di YouTube, mendengarkan musik, atau bermain game online langsung dari browser. 6. Ekstensi dan plugin untuk kustomisasi. Banyak browser mendukung ekstensi dan plugin yang memungkinkan pengguna menambahkan berbagai fitur sesuai kebutuhan mereka, seperti pemblokir iklan, pengelola kata sandi, VPN, alat pengembang web, dan lainnya. 7. Sinkronisasi data antar perangkat. Fitur ini memungkinkan pengguna menyimpan data penjelajahan, seperti bookmark, kata sandi, dan riwayat, dan mengaksesnya di berbagai perangkat yang mereka gunakan, baik di ponsel, tablet, maupun komputer. 8. Kemampuan multitasking dengan tab. Browser memungkinkan pengguna membuka beberapa situs web sekaligus di tab yang berbeda dalam satu jendela. Ini memungkinkan multitasking, seperti membaca berita sambil melakukan pekerjaan di aplikasi berbasis web. 9. Integrasi dengan aplikasi dan layanan web. Banyak web browser memungkinkan integrasi dengan layanan web dan aplikasi lainnya, seperti Google Docs, Microsoft 365, Slack, dan platform media sosial. Hal ini memudahkan pengguna bekerja langsung di browser tanpa harus membuka aplikasi terpisah. 10. Privasi yang lebih baik. Browser seperti Mozilla Firefox dan Brave memberikan perlindungan privasi tingkat tinggi dengan pemblokiran pelacakan dan pelacakan lintas situs secara otomatis. Beberapa browser bahkan memiliki mode anonim untuk mencegah pencatatan aktivitas penjelajahan. 11. Peningkatan produktivitas. Beberapa browser, seperti Microsoft Edge, menawarkan alat produktivitas seperti Collection untuk mengorganisir dan menyimpan informasi dari berbagai situs. Browser lain seperti Vivaldi juga menyediakan fitur catatan terintegrasi yang berguna untuk mencatat informasi saat menjelajahi web. 12. Pengoptimalan kinerja dan hemat sumber daya. Browser seperti Opera dan Microsoft Edge memiliki fitur-fitur pengoptimalan kinerja seperti mode hemat baterai dan sleeping tabs yang menonaktifkan tab yang tidak aktif untuk menghemat sumber daya perangkat. 13. Fitur pencarian yang cepat dan efisien. Web browser memungkinkan pencarian langsung dari address bar yang dikenal dengan Omnibox di Google Chrome. Fitur ini mempercepat akses ke mesin pencari dan memudahkan pengguna mencari informasi tanpa harus membuka situs pencarian terlebih dahulu. 14. Pembaruan otomatis. Browser modern biasanya melakukan pembaruan otomatis secara berkala untuk memastikan pengguna selalu mendapatkan versi terbaru dengan fitur terbaru dan peningkatan keamanan. Ini sangat penting untuk melindungi pengguna dari ancaman siber. 15. Mode offline. Beberapa browser seperti Google Chrome memiliki fitur mode offline yang memungkinkan pengguna mengakses halaman web yang telah mereka kunjungi sebelumnya tanpa koneksi internet. Hal ini sangat berguna saat tidak ada koneksi internet yang stabil. Meskipun web browser sangat berguna dan memberikan banyak keuntungan, mereka juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa kekurangan web browser yang umum. 1. Penggunaan memori yang tinggi. Browser modern, terutama yang berbasis Chromium seperti Google Chrome dan Microsoft Edge, seringkali menggunakan banyak RAM saat membuka banyak tab. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kinerja perangkat, terutama pada komputer dengan spesifikasi rendah. 2. Masalah keamanan dan privasi. Pelacakan pengguna. Banyak situs web menggunakan cookie dan teknologi pelacakan lainnya untuk mengumpulkan data pengguna. Meskipun beberapa browser menawarkan perlindungan terhadap pelacakan, sebagian besar pengguna tidak menyadari sejauh mana data mereka dipantau. Serangan phishing.
browser sering menjadi target serangan phishing di mana penyerang mencoba menipu pengguna untuk memberikan informasi pribadi atau kredensial melalui situs palsu yang menyerupai situs asli. Kerentanan keamanan. Meskipun pembaruan keamanan dilakukan secara berkala, web browser tetap rentan terhadap eksploitasi dan serangan cyber, terutama jika pengguna tidak secara rutin memperbarui browser mereka. 3. Ketergantungan pada koneksi internet. Web browser membutuhkan koneksi internet yang stabil untuk mengakses situs web dan konten online. Tanpa internet, kemampuan browser sangat terbatas, kecuali jika konten sebelumnya sudah di-cache atau diunduh untuk digunakan secara offline. 4. Pemblokiran iklan dan konten lainnya. Beberapa web browser memiliki pemblokir iklan bawaan, seperti Brave atau Opera, yang bisa mengganggu pengalaman situs yang mengandalkan iklan untuk pendapatan. Selain itu, pemblokiran ini dapat menyebabkan beberapa fitur pada situs web tidak berfungsi dengan benar. 5. Kompatibilitas situs web yang terbatas. Tidak semua situs web dioptimalkan untuk semua browser. Beberapa situs mungkin tidak tampil atau berfungsi dengan benar di browser tertentu, terutama jika mereka dirancang untuk browser yang berbeda. Misalnya, situs yang dirancang khusus untuk Google Chrome mungkin memiliki masalah saat diakses melalui Mozilla Firefox atau Safari. 6. Kecepatan berkurang dengan banyak tab. Saat terlalu banyak tab dibuka, browser bisa menjadi lambat, terutama pada perangkat dengan spesifikasi yang lebih rendah. Ini karena setiap tab mengkonsumsi sumber daya, dan semakin banyak tab yang dibuka, semakin banyak memori yang digunakan. 7. Keterbatasan fitur offline. Meskipun beberapa browser mendukung mode offline untuk beberapa halaman yang di-cache, banyak situs web yang memerlukan koneksi internet aktif agar bisa digunakan sepenuhnya. Ini termasuk aplikasi web seperti Google Docs yang hanya memiliki fitur terbatas saat offline. 8. Keterbatasan kustomisasi di beberapa browser. Meskipun ada browser seperti Vivaldi yang menawarkan tingkat kustomisasi tinggi, browser populer seperti Google Chrome atau Safari menawarkan opsi kustomisasi yang terbatas. Pengguna hanya dapat mengubah hal-hal kecil seperti tema atau menambahkan ekstensi, tetapi antarmuka utama dan fungsionalitas seringkali tidak bisa diubah. 9. Ketergantungan pada ekstensi pihak ketiga. Banyak fitur browser yang diinginkan, seperti pemblokiran iklan, pengelola kata sandi, atau alat produktivitas lainnya, memerlukan ekstensi tambahan. Ketergantungan pada ekstensi pihak ketiga bisa menimbulkan masalah keamanan, terutama jika ekstensi tersebut memiliki celah atau kebijakan privasi yang kurang jelas. 10. Masalah sinkronisasi dan privasi lintas perangkat. Meskipun browser memungkinkan sinkronisasi antar perangkat, hal ini bisa menjadi masalah jika terjadi kebocoran data atau jika pengguna lupa untuk mematikan fitur sinkronisasi di perangkat umum atau yang dipinjam. Informasi sensitif seperti riwayat penjelajahan dan kata sandi bisa diakses oleh pihak lain. 11. Terganggunya pengalaman pengguna akibat pembaruan. Beberapa browser secara otomatis memperbarui ke versi baru tanpa memberi pengguna pilihan. Meskipun ini penting untuk keamanan, pembaruan bisa mengubah antarmuka atau cara kerja browser yang mungkin mengganggu kebiasaan pengguna. Selain itu, beberapa ekstensi mungkin menjadi tidak kompatibel setelah pembaruan. 12. Masalah kompatibilitas plugin atau ekstensi. Setiap browser memiliki sistem pengelolaan plugin atau ekstensi yang berbeda. Misalnya, ekstensi yang tersedia untuk Google Chrome mungkin tidak berfungsi di Safari atau Firefox. Pengguna yang bergantung pada ekstensi tertentu mungkin mengalami keterbatasan saat harus menggunakan browser lain. 13. Isu privasi oleh pihak ketiga. Banyak browser, terutama yang berbasis Chromium, seperti Google Chrome, telah dikritik karena mengumpulkan terlalu banyak data pengguna. Meskipun beberapa browser menawarkan mode incognito atau private browsing, ini tidak sepenuhnya melindungi pengguna dari pelacakan di tingkat jaringan. 14. Konsumsi daya yang tinggi. Browser yang berat seperti Chrome cenderung menghabiskan daya baterai lebih cepat pada perangkat mobile atau laptop,
terutama jika banyak tab yang dibuka atau halaman yang mengandung banyak elemen multimedia seperti video dan animasi. 15. Ketergantungan pada perusahaan teknologi besar. Banyak browser besar, seperti Chrome, Safari, dan Edge, dikelola oleh perusahaan teknologi besar, Google, Apple, Microsoft. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang kontrol monopoli dan potensi pengaruh perusahaan besar terhadap cara pengguna mengakses internet. Praktik aman dalam web browsing, gunakan mode privasi, mode incognito, atau private browsing untuk mengurangi jejak digital. Perbarui browser secara berkala, selalu gunakan versi terbaru untuk mendapatkan pembaruan keamanan. Hati-hati dengan ekstensi, install ekstensi hanya dari sumber terpercaya dan periksa izin yang diminta. Sekian materi hari ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.